Halo guys, kembali lagi dengan saya Evan. Cerita kali ini kita akan bahas film kisah nyata lagi ya, yaitu tentang para prajurit Jerman yang begitu menderita pada pertempuran Stalingrad. Mereka harus bertahan dengan keadaan musim dingin yang begitu ekstrim dan selalu waspada terhadap serangan pasukan Uni Soviet. Yaudah guys, daripada kalian penasaran, ini dia alur cerita film Stalingrad tahun 1993. Cerita ini dimulai pada tahun 1942, tepatnya di Italia. Di sana, terlihat beberapa tentara Jerman sedang menikmati cuti setelah mereka bertempur di Afrika Utara. Dua prajurit itu bernama Rolle dan Reiser yang sedang bersantai menikmati liburan. Tidak lama kemudian, semua prajurit diperintahkan untuk segera berkumpul. Setelah mereka berkumpul, lalu mereka diperkenalkan dengan komandan baru yang bernama Letnan Hans von Wisland. Ia ini adalah komandan Peleton 1 Kompi 2 yang diketahui unit mereka akan segera dikirim ke front timur untuk berpartisipasi dalam pertempuran Stalingrad. Kereta pun diberangkatkan dan terlihat beberapa prajurit begitu menikmati perjalanan mereka. Sementara Han sedang menulis surat untuk kekasihnya yang sangat ia rindukan. Ternyata guys, Han ini baru pertama kali maju dalam pertempuran di garis depan. Singkat cerita, kereta itu sudah sampai di Uni Soviet. Namun di sana mereka melihat beberapa prajurit yang sedang terluka akibat pertempuran sebelumnya. Hal itu sebagai pertanda betapa mengerikannya pertempuran yang akan mereka hadapi di sana. Di sana Hans melihat seorang perwira yang sedang memukuli tawanan perang. Karena merasa kasihan, Hans sendiri mencoba menghentikan perwira itu. Namun ia justru mendapat pukulan yang sampai membuatnya tersungkur. Hans yang tak terima dengan perlakuan itu langsung mengajukan protes kepada Kapten Heller. Namun Kapten Heller mengabaikan hal itu dan justru menertawakannya. Sebelum bertempur, para prajurit Jerman terlihat sedang berdoa bersama. Lalu dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan untuk membangkitkan semangat para tentara. Serangan pertama itu dilakukan oleh para tentara Jerman dengan menghujani tembakan senjata artileri ke area medan pertempuran. Ini Peleton Hans harus bergabung dengan kompi yang dipimpin oleh Kapten Hermann. Lalu ia memerintahkan beberapa tentara untuk melakukan penyerangan secara diam-diam. Agar mereka tidak diketahui oleh musuh, pasukan Jerman pun mulai bergerak secara perlahan dan sangat hati-hati. Namun tiba-tiba salah satu prajurit yang bernama Fragment tak sengaja menekan peletuk senapannya. Suara tembakan itu membuat musuh mengetahui posisi mereka, hingga akhirnya membuat pertempuran itu kembali terjadi. Lalu meminta Gigi untuk melindunginya dan menembak apapun yang terlihat. Namun Gigi yang ketakutan justru menembak temannya sendiri yang membuatnya tewas. Saat itu juga para tentara Uni Soviet menemukan Gigi yang terlihat menyesali perbuatannya. Gigi yang merasa bersalah meminta musuh untuk segera mengakhiri hidupnya. Namun tiba-tiba para prajurit Jerman datang dan langsung menghabisi mereka. Pertempuran pun berlanjut. Para tentara Jerman berusaha untuk menyerang pertahanan Uni Soviet. Akibat pertempuran itu, banyak korban yang berjatuhan di antara pasukan Uni Soviet dan pasukan Jerman. Pasukan Jerman yang sebelumnya berjumlah 400 orang, kini hanya tersisa 62 orang. Karena kekurangan pasukan, mereka terkepung di sebuah gedung. Lalu mereka pun mendengar propaganda Hitler yang sangat berambisi menguasai kota Stalingrad. Mendengar hal itu, mereka terlihat sangat kecewa, mengingat banyaknya korban yang berjatuhan dalam pertempuran tersebut. Tiba-tiba, salah satu prajurit Jerman yang bernama Muller menembak ke arah persembunyian musuh. Rupanya, para tentara Uni Soviet berusaha menolong teman-temannya yang terluka. Lalu, Letnan Hans meminta kepada musuh untuk melakukan gencatan senjata. Namun, hal itu justru menimbulkan perdebatan dengan Muller yang mengatakan jika negosiasi dengan pasukan musuh sangat dilarang saat berperang. Reiser pun lalu menyela dan langsung mencekik Muller untuk menghentikan perdebatan. Bersama Reiser, Letnan Hans harus menjadi sukarelawan. Mereka ingin membawa kembali prajurit yang terluka, disusul dengan tentara Uni Soviet yang muncul secara bersamaan. Tanpa diduga, tiba-tiba terlihat seorang anak kecil yang bernama Kolya menghampiri seorang prajurit Uni Soviet yang terluka. Dan di saat gencatan senjata itu, mereka pun menjalin keakraban dengan bertukar makanan satu sama lain. Namun tiba-tiba Muller melanggar perjanjian dengan melepaskan tembakan ke arah prajurit Uni Soviet. Untungnya, tiada korban jiwa dalam pertempuran singkat itu. Letnan Hans membawa Kolya sebagai tawanan perang, lalu ia mengancam akan menghakimi Muller. Namun Muller yang keras kepala justru balik mengancam. Ia akan menceritakan kepada atasannya bahwa Letnan Hans telah melakukan kontak ilegal dengan pasukan musuh. Reiser yang terpancing emosi kemudian mempermalukan Muller. Keesokan paginya, ternyata semua pergerakan Jerman telah dipantau oleh sniper Uni Soviet.
Lalu seorang utusan Jerman tiba-tiba datang membawa persediaan makanan dan beberapa surat untuk para prajurit. Walaupun seorang tawanan, Kolya tetap diperlakukan dengan baik. Letnan Hans selalu berinisiatif dengan memberikannya sepotong roti. Kolya yang ternyata bisa berbahasa Jerman mengatakan kalau pekerjaannya sebagai tukang semir sepatu dan mengaku bisa memperbaiki sepatu racer yang sudah rusak. Para prajurit Jerman yang sedang berlindung tiba-tiba dikejutkan dengan serangan pasukan Uni Soviet. Karena adanya kesempatan, Kolya pun berusaha kabur untuk menyelamatkan diri. Selama serangan berlangsung, Letnan Hans dan anak buahnya turun ke saluran pembuangan air untuk mencari tentara Uni Soviet. Namun Letnan Hans justru terpisah dengan anak buahnya yang tak disangka ia bertemu dengan wanita Uni Soviet yang bernama Irina. Irina yang ketakutan lalu mencoba menawarkan bantuan dengan menunjukkan jalan yang lebih aman. Namun Irina justru mendorong Letnan Hans sehingga terjatuh ke dalam air. Beruntungnya Racer datang di waktu yang tepat dan segera menyelamatkan Letnan Hans. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan dan ketika menyusuri lorong, mereka menemukan Amigos yang terluka parah akibat terkena ledakan hingga membuat kakinya terputus. Singkat cerita, mereka pun membawa Amigos ke pusat bantuan medis. Amigos yang menjadi kesakitan membuat Racer sangat panik, lalu ia mengancam petugas medis untuk segera menolong nyawa temannya. Namun petugas medis itu justru menyuntikkan suatu cairan yang membuat Amigos harus tewas. Kemudian, Kapten Heller menahan mereka atas laporan dari prajurit yang berselisih dengan Letnan Hans terkait masalah negosiasi dengan pasukan Uni Soviet. Ditambah lagi, bawahannya telah berani mengancam petugas medis. Hingga akhirnya, mereka pun dihukum untuk membersihkan ranjau darat. Musim dingin yang brutal membuat para tentara kedinginan dan kelaparan. Malam harinya, Kapten Hermann menugaskan kembali prajurit yang diberi hukuman untuk bertempur di garis depan menghadapi pasukan tank Uni Soviet. Mereka lalu diperintahkan untuk mempertahankan wilayah itu dengan cara apapun, dan jika itu berhasil, maka mereka akan terbebas dari hukuman secara terhormat. Kemudian, para prajurit itu berpikir bahwa itu sama saja dengan misi bunuh diri, tapi apalah daya, mereka semua tidak punya pilihan selain harus maju ke medan pertempuran. Keesokan harinya, semua prajurit sudah bersiap di posisinya masing-masing untuk menghadapi pasukan tank dari Uni Soviet. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya pasukan tank 34 Uni Soviet mulai terlihat dan mendekat. Lalu pasukan Jerman mengawali pertempuran dengan tembakan anti-tank. Fire! Dengan perjuangan yang luar biasa, akhirnya pasukan Jerman berhasil memenangkan pertempuran dan Letnan Hans bersama bawahannya terbebas dari hukuman yang telah diberikan. Setelah itu, Kapten Heller memerintahkan Letnan Hans untuk mengeksekusi warga sipil yang telah mensabotase peralatan milik Jerman. Ternyata Kolya berada di barisan para warga sipil, lalu Letnan Hans bersama Racer berusaha menyelamatkan nyawa Kolya dengan mengatakan bahwa Kolya telah membantu para prajurit Jerman. Namun kapten itu justru menolaknya dan tidak menerima alasan apapun. Bahkan ia mengancam jika tembakan mereka meleset, maka mereka akan menjadi sasaran eksekusi selanjutnya. Dengan berat hati, akhirnya mereka pun mengeksekusi para warga sipil. Hingga akhirnya, para prajurit yang kecewa memilih untuk kembali ke tempat penampungan. Namun, ketika sampai di tenda, mereka melihat Kapten Hermann yang menderita kerusakan kaki akibat udara yang lembab karena cuaca yang sangat ekstrim. Dalam kondisi seperti itu, jelas Kapten Hermann tidak bisa berjalan dan tak lama kemudian pesawat Jerman menurunkan suplai makanan dari pesawat. Tanpa pikir panjang, para tentara yang kelaparan langsung mengambilnya dan memakannya dengan sangat lahap. Tidak lama kemudian, seorang kapten datang dan langsung menodongkan senjata. Letnan Hans yang merasa terancam mencoba mengalihkan perhatiannya dan langsung dilumpuhkan oleh Rollo. Tanpa sengaja, GG terkena tembakan Kapten Heller. Racer pun lalu mendekatinya, namun naasnya guys, GG sudah tewas. Rollo yang sudah emosi seketika langsung menembak Kapten Heller. Singkat cerita, mereka telah sampai di sebuah gedung yang dipenuhi makanan dan minuman, serta mereka juga membawa Kapten Hermann yang tidak bisa berjalan. Bahkan di sana mereka menemukan Irina guys yang sedang terikat di sebuah ranjang. Merasa kasihan, mereka lalu melepaskan Irina, sementara Kapten Hermann yang kecewa berusaha menodongkan senjata kepada mereka. Kapten Hermann menganggap anak buahnya telah membelot dan menjadi pengkhianat. Karena merasa tertekan, Otto kemudian mengakhiri hidupnya dengan menembakkan pistol di kepalanya. Rollo yang masih patuh dengan atasannya membawa Kapten Hermann keluar dari tempat itu. Sesampainya di luar, Kapten Hermann pun tewas akibat infeksi luka di kakinya. Di sana, ia juga melihat para tentara Jerman yang sudah menyerah kepada Uni Soviet.
Di sisi lain, Irina bersedia membantu Hans dan Reiser untuk melarikan diri dari sana sekaligus menghindari dari pasukan Uni Soviet. Keine 100 Meter weit. Was macht das schon? Mereka pun akhirnya keluar dari sana dan terlihat sangat kelelahan setelah melewati perjalanan yang cukup panjang. Dari kejauhan, mereka melihat kedatangan para tentara Uni Soviet. Irina pun justru berteriak yang mengakibatkan dirinya tewas ditembak Reiser. Mereka berdua pun akhirnya berhasil lolos dan pergi melanjutkan perjalanan. Namun, Letnan Hans yang sudah kelelahan tak sanggup lagi untuk berjalan karena dinginnya salju. Hingga akhirnya, Letnan Hans pun tewas di dalam dekapan Reiser. Reiser hanya bisa terdiam, menemani jasad Letnan Hans dan membiarkan salju menyelimuti tubuhnya hingga ajal datang. Dan film pun berakhir. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini guys. Seperti halnya sikap prajurit Reiser yang patuh dengan sumpah prajurit dan sangat setia terhadap atasannya. Yaudah guys, semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian semua. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.